tidak ada memperhatikan bahasa-bahasa ini lagi sekarang. Buktinya Kongres Bahasa pun tidak pernah ada lagi, Bang. Sekarang ini. Kira-kira kita Kalau lihat. lama Dong Lubis masih hidup, menangislah beliau. Nah, Atau barangkali tidak begini keadaan. ya. Kalau dia nggak menangis, cucunya menangis, Bang. Ya, tapi memang kita mesti punya. Jelek-jelek Malaysia itu ada Dewan Bahasa dan Pustakanya. Betul. Ya, mereka dulu sering menerbitkan majalah namanya Mutiara, dan aku juga sering menulis dulu di sana. Oke. Bahkan menulis dalam bahasa Indonesia yang mereka nanti coba sesuaikan dengan bahasa, dalam tanda kutip, bahasa Malaysia. Itu bahasa kebangsaan yang mereka sebut. Mereka sebenarnya lebih konsekuen. Karena mereka mengambil Inggris, dari Inggris. Jadi kalau immigration, tapi ejaannya dibikin ejaan Malaysia. Ya, kalau kita kan imigrasi, kita ke Belanda, tapi kita tidak tahu apakah kita mau ke Belanda, ataukah kita mau ke Inggris, atau ke Jerman, kita juga tidak tahu. Ke Arab, atau ke mana, kita juga tidak mengetahui. Sebenarnya kita belum memastikan. Jadi, Menteri Pendidikan yang ada sekarang ini, misalnya seperti Makarim, apakah dia tidak mau memikirkan barangkali pembentukan, atau barangkali karena sudah habis Yasin berpulang ke rahmatullah ta'ala, tidak ada lagi yang begitu memperdulikan. Ya, dia akan memperdulikan bahasa, tapi karena dia tidak ada lagi dan tidak ada penerusnya, karena mungkin dianggap remeh, mungkin dianggap tidak menguntungkan, mungkin tidak akan menghasilkan uang yang banyak, tapi ini akan kita wariskan kepada anak cucu kita untuk sekian puluh tahun mendatang. Kalau tidak dari sekarang dicoba diperbaiki, apa jadinya nanti? Kita kehilangan bahasa kita. Jadi seperti aku katakan tadi, kita pakai perkataan apresiasi. Apa bedanya dengan penghargaan? Oh, saya sangat menghargai. Kenapa saya sangat apresiasi? Kan lebih panjang, lebih susah. Nah, nanti tulis saja jadi kacau balau. Itulah grand yang pakai D dan grand yang pakai T. Sudah kacau balau. Grand yang pakai T dengan grand pakai D lain lagi artinya. Beda sekali. Jadi kalau kita mengambil satu kata untuk masukkan ke dalam kosakata kita, kita harus hati-hati. Jadi barangkali juga ini, Bang, supaya mentreng, supaya kelihatan bahwa he knows. Mentereng, tapi kalau tidak benar bagaimana? Nah, ini dia. Tapi kan banyak orang nggak tahu apa itu salah apa tidak. Pernah, ya itu dia. Pernah sebuah koran yang sangat ternama di Indonesia menulis suatu laporan, di situ menggunakan ibarat menembak nyamuk dengan bazooka. Itu dari bahasa Inggris. Maka kutulislah surat. Panggilan hati ini menulis surat. Saudara Pemret yang terhormat, dalam surat pembaca tanggal sekian-sekian ini, saudara menggunakan istilah menembak nyamuk dengan bazooka. Kalau menurut bahasa kita, mencungkil selumbar dengan alu. Nah, itu apa itu? Tak ditanggapi sama sekali. Ya, mencungkil selumbar itu kan kecil. Bagaimana mau pakai alu nyungkil? Pakai jarum bisa. Selumbarnya apa? Bisa. Selumbar adalah serpihan kayu yang masuk ke kita. Kalau kena selumbar itu masuk ke dalam tuh, lama-lama bisa bengkak dia. Kadang-kadang dia bengkak, nanti pecahnya, nanahnya keluar kembali. Jadi semacam duri-duri kayu kecil begitu kena selumbar. Hati-hati kau main sana, nanti masuk selumbar. Kayak sembilu dari bambu itu ya? Bambu bisa, kayu bisa, segala macam. Mencungkil selumbar dengan alu. Alu itu yang dipakai untuk menumbuk. Besar bisa. Jadi tidak. Tapi tidak bisa dikatakan menembak nyamuk dengan bazooka. Mana tahu. Kalau bahasa kita yang sering dipakai orang, membunuh nyamuk dengan meriam. Ya, itu. Ya, kan? Atau membunuh tikus dengan membakar gudang. Ya, itu lain lagi. Nah, itu lain lagi. Itu ibaratnya mengorbankan kerbau untuk dapat ayam. Apa orang bilang? Kaya. Nah, ya, kerbau, saya bersedia korbankan kerbau untuk dapat ayam itu karena sakit hati. Kadang-kadang dia mengeluarkan lebih banyak uang daripada apa yang dapat, tapi dengan mendapatkan ayam itu dia menjadi lebih puas karena dia menang. Jadi, inilah persoalannya. Jadi istilah kita, Bang, kalau di Medan, nah ini ibarat orang keling, Bang. Nah, lebih banyak pengeluaran dari pemasukan. Ya, itulah dia. Kalau orang kita mengatakan besar pasak dari tiang. Ya, betul. Lebih banyak pengeluaran daripada masukan, lebih besar pasak daripada tiang. Padahal pasak itu hanya untuk menguatkan tiang.
Ya, Ya, betul. hanya sedikit, itu selumbar. Betul. Lebih besar pasak dari tiang. Jadi sebenarnya ada. Banyak, Bang. Kenapa tidak diajarkan di sekolah-sekolah? Kenapa tidak diwajibkan murid-murid sekolah? Aku nggak tahu itu kapan berhenti, Bang. Tetapi aku rasa sampai SMP aku SMA. SMA aku tamat tahun 68, 69. Itu masih faktor bahasa itu masih baik. Dan pelajaran bahasa itu masih menarik. Kita, Bang, disuruh baca, Bang. Itu seluruhnya yang novel-novel terkenal itu kita suruh baca tuh, Bang. Tenggelamnya kapal Van der Weyck, kita disuruh baca, wajib baca. Dia itu bercerita. Ya, Siti Nurbaya, Merantau ke Deli, Salah Asuhan. Ya, sekarang kemana? Semuanya tidak ada lagi. Apa tidak lagi diwajibkan untuk membaca karya-karya sastra seperti itu, dan harus bisa mempertanggungjawabkannya dalam arti kata menjawab pertanyaan ketika nanti dalam ujian yang berkaitan dengan apa yang telah kita baca. Itu bahkan ya, Bang. Abang ingat dulu kalau kita mau bikin skripsi, kadang-kadang kita mesti baca buku-buku seperti Farewell to Arms, seperti The Old Man and the Sea. Itu kita harus baca. Dan kita harus bikin summary-nya. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, ya betul. Jadi waktu dulu di sekolah, biarpun sekolah itu namanya sekolah Khalsa, orang India yang mengelolanya, tapi kami itu diwajibkan dalam belajar bahasa Indonesia punya buku namanya Matahari Terbit. Bagus sekali. Bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia. Dikumpulkan semacam, kalau istilahnya sekarang ini, ya orang yang mau keren-kerenan bilang antologi. Zaman kita dulu Bunga Rampai. Iya, Bunga Rampai. Jadi macam-macam cerita dari situ. Nah, nanti apa yang diwajibkan guru, tanpa kita ketahui, nanti guru mengatakan, baiklah, Tuim, berdiri. Baca kira-kira 10 kalimat dari cerita Ayam Jago dan ini ya. Oke, kita baca. Tutup. Nah, ceritakan sekarang apa yang telah kau baca tadi. Ya, ceritakan kembali dengan kata-kata kita sendiri yang baik. Ya, dalam bahasa Indonesia yang baik. Jadi apakah sekarang tidak ada seperti itu? Kalau kita katanya mau melakukan revolusi mental dan lain sebagainya, itu revolusi budaya. Itu revolusi budaya kita. Ya, mudah-mudahan yang kita bicarakan ini menjadi perhatian. Ini kritikan, katakanlah ini kritikan. Kritikan itu kritikan yang sehat. Ini demi bahasa Indonesia. Mungkin ada yang mengatakan, oh, orang sudah lebih sulit ini itu kok mau bicara bahasa sih. Bagaimana kau mau bicara sama orang kalau kau tak pandai bicara? Kapan dia bercakap? Jadi salah pengertian bisa timbul salah pengertian. Jadi dengan kata lain, Bang, kita sekarang udah 60 menit bicara, ya. Kita tidak tahu seberapa banyak orang bisa menyerap. Bagaimana aku menyerap kalimat-kalimat abang, bagaimana abang menyerap kalimat aku, dan bagaimana orang lain menyerap kata-kata kita, kalimat-kalimat kita. Bisa saja kita juga disalahartikan. Dan biasanya kita bilang, ya udah terserah kau lah. Kau mau ngerti bagus, tak ngerti salah. Atau lantam kali deh, sok kata orang. Lantam tak apa, tidak apa. Kalau dalam hal ini, aku pribadi bersedia dikritik, bersedia dikecam. Iya, betul. Bersedia. Tidak menjadi persoalan. Jadi bilang orang itu lah kita panggaron nanti, Bang. Banyak kali tai minyak kau katanya. Tai minyak, Bang. Ya, ingat abang tai minyak itu kan? Nah, betul. Kalau orang itu memang bahasa yang bagus. Iya. Ada lagi orang bilang banyak kali ciri barandang kau katanya. Itu lain lagi. Itu orang awak kalau. Yang orang di awak diokan, di awak dilalukan gitu aja. Itu orang awak itu hebat. Kalau itu memang hebat. Ya betul. Tapi kita terpaksa harus membicarakan ini karena kita juga merasa punya tanggung jawab. Kita ingin tahu apakah sekarang ini di sekolah-sekolah tidak diajarkan bahasa Indonesia yang benar dan baik, termasuk peribahasa yang begitu penting. Karena dengan satu peribahasa kita bisa mempersingkat cerita. Kita bisa mempersingkat cerita itu dengan peribahasa. Ya. Di sini summary-nya. Itu yang paling penting. Ya, betul. Dengan kata lain, kalau itu terwujud, Bang, mimpi ini kayak mimpi juga. Kalau ini bisa terwujud, kita akan melihat mungkin. Ya. Ini angan-angan kita. Karena ya, dalam keadaan sadar kita, angan-angan betul. kita. Kalau itu terwujud, Bang, aku bisa membayangkan bagaimana bagusnya nanti medsos itu. Bagaimana nanti bagusnya tata bahasa, dialog yang terjadi di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Itu akan sangat baik. Ya, tetapi itu ini kacau balau. Kacau balau. Dan memang kehadirannya kadang-kadang sengaja dikacaukan. Ya, Trump sendiri pada masa-masa dia
turun itu kan menggunakan Twitter dengan bahasa yang dia bisa sangkal sendiri. Ya, jadi ya memang kita harapkan tidak terjadi lagi. Misalnya celotehan-celotehan itu menjadi satu hal. Bang, yang aku mau tanya, apakah celotehan bisa dibawa ke ranah hukum? Seharusnya bisa. Bisa. Karena apa? Karena celotehan loh juga merupakan ungkapan perasaan seseorang. Apakah itu perasaan baik atau perasaan buruk. Jadi seseorang yang telah disakiti. Karena begini, aku baru baca buku yang ditulis oleh Karen Armstrong. Ini seorang mantan biarawati dari Inggris, perempuan, yang nulis buku-buku itu banyak tentang agama, buku Islam. tentang Islam dalam bukunya Muhammad. Di situ dia mengatakan, amanah Al-Quran itu adalah menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan beradab. Adil dulu, beradab, di mana semua orang diperlakukan dengan hormat. Nah, ketika kita mengejek seseorang, kamu masih evolusi dan lain sebagainya, yang dengan secara mudah ya, secara manusia awam, kalau hakim lain lagi pertimbangannya. Tapi manusia awam mengatakan, oh rupanya si Piga ini belum berevolusi dengan sempurna. Ya. Jadi ini kan menimbulkan sakit hati, terutama orang-orang yang sensitif dan memang sudah punya masalah karena dari dahulu agak susah untuk menyesuaikan diri karena mereka Melanesia, mereka tidak menganggap dirinya sebagai bagian dari kita. Jadi harus hati-hati. Mulut kamu, harimau kamu. Jadi orang salahnya bicaranya dalam suasana yang juga tidak begitu kondusif. Suasana seperti sekarang ini. Tidak kondusif. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya kita semua ini berevolusi kok. Abang, kita masih berevolusi kok. Iya, ya kalau memang orang kita mengatakan tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tapi tidak semua orang bisa sebesar hati itu. Ya. Ada orang yang tidak ingin dia tersinggung. Jadi diperlakukan dengan hormat. Ya, itulah yang kita hadapi sekarang. Tapi ya, aku hanya bisa mengatakan begini, Bang. Aku menjauh dari celotehan-celotehan itu. Ada celotehan-celotehan yang aku anggap angin lalu, tidak perlu ditanggapi. Karena celotehan pada dasarnya adalah ocehan. Ocehan adalah satu hal, kalau kita buka di kamus besar bahasa Indonesia. Nah, itu mengatakan, itu ocehan yang tidak berisi bermakna apa-apa. Nah, sudah. Kalau kita mau membesarkan segala hal yang kecil, kita besarkan. Tak selesai hidup nih, Bang. Nah, karena dalam bahasa Inggris ada yang disebutkan the Chinese whisper, bisikan Cina. Betul. Nah, itu dia berkembang dia. Ya, betul. Kecil, tapi dikembangkan terus. Wah. Jadi masalah lagi. Ya. Harusnya bukan tidak boleh kita berkelakar, bersenda gurau, boleh. Tapi ada masanya, konteksnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Ya. Nah, dalam keadaan seperti sekarang ini, sebaiknya jangan melakukan hal seperti itu. Ya, kata orang mengatakan, kalau boleh kita tutup, Bang. Ada satu pepatah mengatakan, kalau berbicara pelihara lidah. Karena lidah itu tidak bertulang. Lidah itu tidak bertulang. Ya. Nah, sehingga sangat berbahaya. Dan pelihara dia. Ya. Tapi itu dia, mulut kamu, harimau kamu. Itu sudah yang satu saat akan menerkammu. Itu peringatan dari bahasa kita. Ya, betul. Hati-hati. Dan itu juga disebut oleh Konghucu, Bang. Konghucu bilang begini, seorang kuncu itu orang budiman. Seorang kuncu tidak akan menarik kata-katanya lagi, walaupun dihela oleh 8 kuda. Ya. Tapi dikatakan oleh orang yang nama lengkapnya Al-Khatayuddin Abdul Fat Umar Ibnu Ibrahim Al-Khayyam, Umar Khayyam. Satu kata terlontar, tak bisa kau tarik kembali. Apapun air mata kamu, tobat kamu, permohonan maaf pun tidak bisa, sudah terlanjur. Oleh sebab itu hati-hati. Al-Quran itu sangat keras dalam hal ini. Jangan membuat julukan orang-orang itu dengan kata-kata yang tidak baik. Jangan sampai dilakukan itu. Untuk menjaga rasa hormat orang, menjaga harga diri orang. Jadi dengan kata lain, berhati-hatilah berbicara.
peliharalah vocabulary, kosakata, kuasai. Ya, betul. Jadi, dan satu lagi, jangan terlampau percaya juga kepada celotehan. Itu himbauan aku kepada kawan-kawan. Jangan reaktif lah. Kita ini sudah masuk ke unsur kaget. Kaget, tulis. Jangan dibawa ke hati. Kalau orang kita jangan dibawa ke hati. Iya. Bercanda-candanya itu. Tapi tidak semua orang bisa berbesar hati seperti itu. Iya, apalagi ada berjiwa besar seperti itu. Apalagi ada kepentingannya di sana, Bang. Mau dibesar-besarkan memang. Ya, repot juga. Iya. Oke, Bang. Oke, terima kasih. Sebetulnya banyak harus kita bicarakan lagi. Aku masih menunggu Abang cerita tentang perjalanan Abang selama vacation kemarin keliling Australia. Aku ingin dapat cerita pengembaraan. Nanti kita tambahin nanti pada kali berikutnya. Di Australia ini kalau orang pergi berlibur, maksudnya di Victoria, negara bagian Victoria, macam provinsi lah Victoria. Kalau orang berlibur di provinsi ini, nanti dia ditalangi oleh pemerintah $200. Oh ya? Apa tujuannya? Merangsang ekonomi. Ekonomi itu supaya kalau orang bepergian kan tidak bisa. Sekarang ini yang paling terpukul kan persoalan pariwisata. Makanya orang seperti Sandiaga Uno itu setengah mati kan. Dia disuruh, ini kejamnya ke begini. Aku baru baca. Ini tulisan yang ada di Indonesia yang mengatakan kasihan orang Gerindra itu masuk di kabinet. Kenapa? Prabowo disuruh ngurus ubi kayu gitu ya. Ladang ubi. Sedangkan Sandiaga Uno oleh Luhut Binsar Panjaitan disuruh ngurus kakus katanya. Supaya nanti orang lebih terkesan. Karena orang bule ini kalau dia datang ke rumah kita atau apa, itu pertama yang dia cek itu secara tidak langsung itu WC kita. Bersih apa tidak? Ya. Aku pernah di Medan ditanyakan orang, aduh itu wartawan kata dari Australia, wartawan Australia datang ke Medan. Waduh, kata begitu dia sampai di Polonia, waktu itu masih Polonia. Betul. Bukan yang baru sekarang ini. Wah, dia tulis, kata dia sangat mengeluh mengenai kakus ini. Nah itu dia. Jadi aku bilang, orang bule itu untuk buang kotoran pun dia mau di tempat yang bersih. Betul. Ya, harusnya begitu juga kita, Bang. Jadi kita juga pun kalau mau nulis kata-kata yang kotor, jangan di tempat yang bersih. Ya, nanti jadi masalah pula. Nah ya badan. Nanti kita ceritakan tempat-tempat kunjungan yang ada di Victoria ini. Oke. Aku tunggu waktu, Bang. Kita bicara lagi. Ya. Thank you, Bang ya. Salam kakak, keluarga semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.